bukan basa-basi. Biar nggak basi. Bincang Radio bersama saya Ganang Partoka, Kiat dari PRSSNI Jawa Barat. Narasumber kita Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI, MIKOM, CPSJDM, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, masih berlangsung. Dan tadi kita menukik mengenai bahwa kita baru saja mengenal media baru ini, kemudian ada gap juga pada generasi di bawah kita. Tetapi yang menarik tadi Ibu sampaikan, saya tanya kepada Ibu pada jeda ini tadi dan sekarang harus saya tanyakan lagi, lebih siap mana sebenarnya Bu? Kita yang mengalami proses sebegitu panjang atau mereka yang tahu-tahu blek dapat mendapatkannya ya sudah begitu? Iya. Sebetulnya yang banyak belajar tuh kita ya, gitu. Generasi sebelum Z ya. Kenapa? Karena kita beradaptasi dari yang lama ke yang baru gitu. Kita mengalami dari dulu yang namanya disket, namanya Cakram. apalagi flash disk gitu ya, terus beralih sekarang udah Google Drive gitu ya. Nah kalau Gen Z mereka sudah terlahir dengan hal yang serba cepat gitu, jadi mereka udah nggak belajar yang lama dulu kan. Kalau kita kan ada proses mempelajari dulu, jadi ketika bertemu dengan hal yang baru kita memindahkan dari yang lama ke yang baru ini kan butuh proses gitu. Sementara mereka sudah lahir dengan hal yang baru gitu. Tinggal mereka mau tahu apa tinggal GPT aja udah selesai gitu. Kalau kita kan kadang kata GPT gini, tapi kita mau membandingkan dulu nih, bener nggak gitu kan? Kita ada proses itu gitu. Nah untuk itu maka besok dalam waktu dekat ini digelar kegiatan diskusinya ini, karena itulah tadi fenomena-fenomena dan fakta yang Ibu temukan tadi. Betul. Menyasar siapa ini nanti Ibu kegiatan? Kegiatannya kami fokus utamanya Gen Z ya. Jadi yang kami undang itu adalah lembaga penyiaran tentunya gitu ya. Kemudian mahasiswa dan mahasiswa dari University Malaysia Sabah juga. Oh jadi ada dari sana dan termasuk mahasiswa kita di Bandung ini. Berapa banyak mahasiswa yang dilibatkan? Mahasiswa dari Bandung itu 200 mahasiswa dari beberapa kampus. Ya. Kemudian kalau dari Malaysia ada 25 orang yang datang ke sini. Plus dari lembaga penyiaran, Lembaga penyiaran yang ada di Bandung Raya. Bandung Raya 50 sekitar 50. Banyak mahasiswanya Bu. Karena itu yang kita sasar. Supaya mereka tahu bahayanya, dampaknya gitu seperti apa. Artinya agen pembaharuan mereka ini mengetahui sejak awal sehingga kelak ke depan nanti begitu mereka melalui proses berikutnya dalam melanjutkan kehidupannya berumah tangga dan sebagainya, anak mereka sudah mendapatkan bekal karena orang tuanya sudah mendapatkan. Fokus apa nanti yang akan didiskusikan dalam acara ini? Fokusnya adalah apa sih sebenarnya dampak media sosial, atau kita sebetulnya nggak fokus pada media sosial ya, tapi media berbasis internet yang saat ini. Kenapa kita fokuskan ke sana? Karena kita tahu bahwa lembaga penyiaran televisi dan radio atau media konvensional itu kan sudah jelas ada regulasinya. Gitu, ada P3SPS gitu ya. Jadi sangat sangat minim gitu ya peluang mereka melakukan hal yang dapat merusak kognisi audiens kita gitu ya, atau masyarakat khususnya Gen Z gitu ya. Tapi kalau di media sebelah, media berbasis internet itu belum ada regulasinya, sehingga semua tayangan itu tumplek di situ gitu. Kalau misalnya itu terus dilakukan terus menerus tanpa ada jeda dan tanpa ada aturan, itu akan membuat tadi dampak-dampak psikologis bagi seseorang gitu. Karena kan di situ ada kaitannya dengan bagaimana mereka penerimaan secara kognitif, kemudian juga nanti sampai ke perilakunya, emosinya, itu kan terpengaruh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kan mempengaruhi diri kita, bagaimana kita berperilaku gitu. Ibu sebagai peneliti bersama kawan-kawan psikolog sudah melakukan ini sebegitu luar biasa. Saya rasa 6 bulan itu kan waktunya, tetapi jauh sebelum itu kan sudah dirancang bangun ya, dikonstruksi dengan bertahap. Tadi Ibu bilang aja, ini penelitian sebelumnya 2024 Mas Ganang. Konstruksi itu sudah dibangun sekian lama. Punten nih Bu, lah kalau sudah diteliti, hasilnya sudah ada, didiskusikan, sudah di-share, sudah dibagikan kepada Gen Z, perwakilan lah minimal ya, dan perbincangan ini juga menjadi bagian diantaranya yang boleh disebut mensosialisasikan.
tempo hari juga melalui LP Ibu sudah melakukan dan mungkin kita akan terus perbanyak sosialisasi. Tugas selanjutnya kepada siapa Bu? Untuk mengawal ini. Iya. Untuk mengawal hasil penelitian ini sehingga tepat sasaran. Apakah negara harus hadir secara langsung atau bagaimana menurut teman-teman peneliti? Iya, sebetulnya ini bukan hanya dari kami sebagai peneliti gitu ya, tapi hasil penelitian kami bahkan yang dari tahun 2024 menyatakan bahwa masyarakat pun resah dengan adanya kebebasan media berbasis internet ini. Sebetulnya masyarakat pun mengharapkan mana regulasinya dari pemerintah, dari negara gitu. Karena kalau tidak ada regulasinya ya menjadi bola liar aja seperti ini gitu. Sementara dampaknya sudah kemana-mana gitu. Dampak ini bukan sesuatu hal yang kita bayangkan akan terjadi, tapi itu sudah terjadi. Sudah gitu, terjadi. ya. Bahkan Sehingga, sudah berjalan ini. Ya, sehingga ya kita mengupayakan setidaknya kita sudah melakukan ikhtiar ya gitu ya. Kami berikhtiar bahwa ini kami upayakan supaya mendorong atau karena kan kalau berbicara masalah kognisi masyarakat kita gitu ya, itu kan tanggung jawab bersama gitu. Bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab bersama. Sehingga harus memunculkan kesadaran kolektif bahwa ya ini harus diselamatkan. Untuk memunculkan kesadaran kolektif ini ya ikhtiar kami melakukan literasi ke berbagai pihak, sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Melakukan penelitian yang kami harapkan ini bisa menjadi bekal gitu untuk nantinya membuat regulasi dan lain sebagainya gitu. Dan kenapa kami pun akhirnya meminta atau mengundang dari negara tetangga gitu ya untuk menjadi perbandingan seperti apa sih kalau di negara lain gitu. Karena kalau kita melangkah lebih jauh gitu ya, Indonesia ini katanya 2045 mau Indonesia emas gitu. Jangan cemas. Nah itu dia. Jadi kan pertanyaannya ini Indonesia Saya dibocorin Ibu di Indonesia sepil cemas? ini jadi cemas Bu. Gitu Mas Ganang. Dan kami media hanya menjadi jembatan sebenarnya Bu ya. Ya, Jembatan betul. penyampai pesannya. Betul. Nah sebetulnya yaitu kalau misalnya berbicara lembaga penyiaran media konvensional mungkin saat ini kondisinya sedang menurun lah ya, Tidak gitu baik-baik ya, tidak saja. baik-baik saja gitu. Tapi kalau saya sangat optimis gitu, karena apa? Karena dari hasil penelitian kami pun sebetulnya masyarakat itu bukan nggak nonton TV dan nggak dengar radio sebetulnya. Ya. Cuma memang mereka cara mendengar dan cara menontonnya berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Mediumnya sudah berpindah gitu. Tapi pada kenyataannya ketika mereka mendapatkan suatu pemberitaan, mereka mengkonfirmasi itu melalui kanal-kanal atau official yang tertera di TV, di radio resmi gitu. Jadi pun mereka melihat melalui akun media sosial, tapi mereka mencari dari yang resmi di TV. Di Sumber radio. utamanya dari Sumber mana utama, ini? Gitu. Iya, betul. Dan itu memang sekarang sedang terjadi. Bahkan ada beberapa anak-anak muda, pelajar yang saya temui juga begitu nonton TV. Masih nontonnya dari mana? Dari sini. Iya. Yang kalian tonton itu live stream atau apa? Yang tayangan kemarin, Om. Karena nggak sempat nonton. Dengar radio pun juga sama, Bu, hasil rekaman atau yang sudah dipenggal-penggal pendek-pendek lalu mereka mendengarkan dan cekakaan cengengisan mereka. Ibu tadi menyebut bahwa komparasi dengan negara tetangga khususnya ini dari Malaysia ya, beritanya dilakukan itu, apakah Ibu nanti juga bersama kawan-kawan ini di Bandung ketika mendiskusikan ini akan meneropong sejauh mana di sana regulasinya seperti apa, dampak dan Betul. sebagainya. Itukah juga yang nanti mereka akan spill atau sampaikan di kita? Iya, ya mereka akan berbicara bagaimana dampak media terhadap psikologis dan juga mereka akan berbicara regulasi di sana seperti apa gitu. Bu, tapi kan masalahnya selama ini kalau di negeri kita, di Indonesia ini, contoh sederhana aja Bu, tadi kan saya bilang, Bu lalu ini tugas siapa? Lalu Ibu bilang ini tugas bersama Mas Ganang, artinya bukan hanya pemerintah tapi kesadaran kolektif masyarakat, lembaga apapun itu terlibat di dalam termasuk media menjadi jembatannya. Tapi kan masyarakat kita suka gitu Bu, rumahnya kena longsor dikit, si reporter atau kami jurnalis menanyakan, Pak punten sudah dapat bantuan di pemerintah kecamatan atau desa atau BPBD atau kabupaten, tajan. Jadi selalu larinya adalah bahwa urusan-urusan ini harus lari kepada pemerintah. Ini kembali lagi saya pertanyakan, iyakah negara harus hadir dan dalam bentuk apa yang paling mumpuni lah, paling mujarab Bu? Karena itu sudah terjadi. Iya, iya, iya. Ya saya pikir regulasinya harus kuat ya
gitu. Seperti misalnya regulasi yang ada untuk TV dan radio itu kan sudah kuat sehingga Jeratan pada kami itu. ya. Kalau sapi ibaratnya diikat itu. Tapi justru itu yang harus menjadi kekuatan Mas Ganang untuk kita gitu ya di dunia penyiaran saat ini gitu, karena itu yang menguatkan kita dalam rangka mencerdaskan masyarakat gitu. Walaupun mungkin efeknya tidak terlihat secara langsung gitu. Ya. Tapi we'll see ke depan ya inilah yang tepat gitu. Karena ketika tadi kalau misalnya kita berbicara, kita bedah sedikit mungkin ya hasil penelitian kita gitu ya. Jadi hasil penelitian kita setidaknya ada 5 dampak psikologis yang kami perhatikan gitu ya, yang menjadi fokus utama. Jangan sekarang, Bu. Oke. Habis ini hasilnya saya tadi agak sedikit tertarik sebelum saya cut dulu adalah kalau kami sudah diikat gitu, mereka juga diikat, Ibu malah yakin itu justru cara terbaik. Bukan dalam konteks mengikatnya ya, tapi membuat kreativitas ini menjadi tanggung jawab sosial gitu. Enggak diikat itu maksudnya diawasi. Oh, jadi selama ini merasa diikat ya? Kayaknya lah. Kan kalau nggak diikat nanti malah kemana-mana, Bu kan? Iya, betul kan? Betul. Demikian. Perbincangan dengan Dr. Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPID Daerah Jawa Barat akan berlanjut dalam Bincang Radio Bukan Basa-Basi persembahan PRSSNI Jawa Barat. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.